Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rafaela. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil makalah saya, yaitu pembahasannya tentang masalah geografis kesehatan pada ibu hamil di daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Di sini ada pengertian tentang geografis. Manusia dalam pandangan geografis merupakan salah satu elemen penting dari mata rantai kehidupan di muka bumi ini. Dalam kehidupannya, manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan. Salah satu kebutuhan manusia adalah memperoleh akses untuk kesehatan yang layak. Seperti pembahasan yang akan saya bahas, yaitu masalah yang terjadi di dataran tinggi maupun dataran rendah. Sering kali terjadi masalah geografis, yaitu mulai dari kesulitannya, masyarakatnya kesulitan dalam melakukan akses kepada pelayanan kesehatan. Lalu di sini ada pandangan geografis menurut Binantaro dan Suprastopo pada tahun 1979. Geografis adalah ilmu yang mempelajari hubungan gejala-gejala di bumi, baik yang menyangkut fisik maupun makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan untuk kepentingan proses keberhasilan suatu pembangunan. Di sini ada 3 pembahasan yang saya ambil dan juga yang akan saya bahas, yaitu yang pertama masalah gizi, pelayanan antenatal care, dan juga peran bidan. Yang pertama ada masalah gizi. Tentunya akan banyak sekali perbedaan antara masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi dan rendah. Salah satunya adalah mata pencarian yang berbeda, tentunya berpengaruh pada masalah gizi. Contohnya, dataran tinggi banyak mengkonsumsi protein hewani, dan masyarakat di dataran rendah banyak mengkonsumsi protein nabati. Kembali kepada mata pencarian mereka, bahwasannya di dataran tinggi dan dataran rendah juga berbeda-beda, dan juga apa yang kita konsumsi atau masalah gizi yang konsumsi, terutama saya fokuskan pada ibu hamil. Akan banyak sekali masyarakat dataran tinggi mengkonsumsi protein seperti protein nabati, yaitu seperti yang terdapat pada kedelai atau tempe atau pada tahu. Sedangkan pada ibu hamil membutuhkan asam folat yang sangat membutuhkan keduanya, yaitu protein hewani maupun nabati. Dan begitupun kebalikannya, masyarakat di dataran rendah akan banyak sekali mengkonsumsi protein nabati, sehingga berkemungkinan kecil kurang dalam mengkonsumsi protein nabati seperti itu. Dan juga di sini ada pembahasan yang kedua, pelayanan antenatal care. Penyebab terjadinya kesulitan di pedesaan karena minimnya instruktur, mode transportasi, dan kurang tersedianya fasilitas kesehatan di daerah tersebut. Seharusnya pemerintah mengadakan pustu di daerah-daerah terpencil sehingga mempermudah masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama pada ibu hamil. Banyak sekali ibu hamil yang memilih untuk melarikan diri atau tidak melakukan pemeriksaan kesehatan kepada yang tepat atau kepada fasilitas kesehatan yang layak, karena alasan yang mereka ambil adalah mereka kesulitan dalam akses untuk menuju fasilitas kesehatan, seperti transportasi yang tidak memadai atau struktur jalan, faktor jalan yang kurang membaik. Itu adalah salah satu faktor geografis yang dialami oleh masyarakat yang di dataran rendah maupun dataran tinggi. Contohnya masyarakat di dataran tinggi yaitu dengan akses jalan seperti pegunungan, dan kesulitan sekali untuk memadainya alat transportasi atau seperti mobil ambulan untuk menuju ke tempat tersebut, wilayah tersebut. Maka banyak masyarakat yang memilih pemeriksaan kesehatannya, terutama ibu hamil, kepada dukun, dan juga melahirkan di dukun seperti itu. Ataupun ada masyarakat di dataran rendah tetapi juga terhalang oleh akses jalan yang tidak memadai karena terhalang oleh budaya juga, masuk kepada budaya seperti contohnya yang ada di daerah Baduy, di mana daerah Baduy itu akses mobil atau transportasi itu tidak boleh masuk karena sudah peraturan di situ. Itu juga menjadi salah satu faktor geografis yang ada di dataran rendah. Nah, selanjutnya peran bidan. Maka yang akan banyak berperan pada masa permasalahan tersebut adalah bidan desa. Salah satu
panutan sebagai pendidik, penggerak, fasilitator, dan mediator dalam melaksanakan dan memberdayakan masyarakat. Di mana seharusnya bidan tetap melakukan pelayanan antar care, entah itu kita seorang bidan yang menghampiri warga sekitar agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan antar care dengan tepat dan baik dan benar. Mungkin itu saja pembahasan yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini referensi yang saya ambil dari pembahasan di atas, dan terima kasih.